Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita akan ngomentari nih tentang sindiran halus, sindiran dari Pak Prabowo tentang jangan jadi maling kundang gitu kan kepada di depan para pendukungnya. Jadi itu menjadi perdebatan dia di publik. Jadi ada statement komentar yang komentar itu di TV One tuh saya dengar dari Ruhut Sitompul, dari tentu timnya 03, lalu 02 itu panel apa dari siapa ya? Barus apa gitu saya lupa guys namanya, Bang apa gitu kan. Dari Nasdem ya, dari 02 tentu diwakili oleh Dani Azhar Simanjuntak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong tentang maling kundang ya, maling kundang adalah seorang yang Pak Prabowo itu kan mengingatkan supaya di apa jangan ada yang jadi maling kundang di pendukungnya. Nah ini banyak orang mengasumsikan ini adalah ditujukan pada Anies karena Anies itu adalah orang yang saya seperti maling kundang lah, tidak tahu terima kasih ketika dia tuh sudah dibantu jadi gubernur Jakarta, lalu tiba-tiba dia tuh malah berbalik menyerang Prabowo gitu kan, jadi seperti tidak tahu terima kasih. Nah ini perlu kita jelaskan guys ya. Adigat mengatakan bahwa ini adalah Prabowo tuh ya sama kayak Jokowi lah. Jadi apa udah jelas-jelas dia tuh adalah petugas partai Jokowi kan petugas partainya PDI yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Jadi karena Jokowi adalah anak durhaka yang mana itu durhaka pada ibunya yaitu Megawati yang ketua partai, sedangkan Jokowi hanyalah petugas partai. Prabowo malah dukung itu. Artinya Prabowo adalah temannya anak durhaka, gitu kan. Jadi Prabowo ini adalah temannya maling kundang, gitu kan. Tapi gini, jadi dari Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa oh Prabowo ini adalah orang yang loyalis itu. Jadi maling kundang itu diartikan oleh Dani Azhar ini adalah orang yang tidak loyal. Jadi orang yang ya seperti Anies lah contohnya misalkan nggak loyal. Dulu tuh kan dibantu di Gubernur Jakarta, harusnya kan dibantu harusnya loyal sama Prabowo gitu kan. Tapi Anies kan tidak loyal gitu. Dia malah berbalik menjadi pihak yang berseberangan dengan Prabowo dan menyerang Prabowo di beberapa debat gitu kan. Dan juga di dalam hal kebijakan dan kritiknya kepada Prabowo guys. Jadi saya mau terangkan gini ya. Gini. Kita tuh dalam politik ya, itu adalah tentang ideologi. Ya, politik tuh berhubungan dengan ideologi, tentang ide, gagasan. Jadi nggak bisa kita tuh loyal pada orang, nggak bisa. Ya, nggak bisa guys. Dimanapun itu ya, kita tidak loyal pada orang. Ya, yang kita loyal itu adalah kepada gagasannya, idenya. Kita pegang tuh pada ideologi. Anda bayangkan kalau kita loyal pada orang, misalnya nih, dulu orang tuh baik, lalu tiba-tiba dia buruk, jahat. Anda masih loyal sama dia. Artinya ketika Anda baik, bagus loyalnya. Anda mendukung kebaikannya. Anda ikut membantu dia dalam menebarkan kebaikan. Tapi ketika orang ini yang Anda loyal kepadanya berubah jadi orang jahat, ya, berarti Anda adalah loyal kepada kejahatannya. Itu makanya saya katakan bahwa kita tidak boleh loyal pada orang, tapi pada ideologi, pada gagasan, ide. Nah, jadi justru apa ya? Beda dengan seorang ibu, jadi ibu ya, ibu ketika dia itu apa namanya seorang ibu ya, kan politik adalah tentang gagasan, tentang kebijakan yang dilaksanakan. Jadi kalau politik itu nggak mungkin hanya mendukung tanpa kita berkecimpung nggak mungkin. Jadi kecuali kalau ibu, ingat hubungan yang nggak boleh putus adalah hubungan darah ibu dan anak. Selamanya ibu dan anak itu tetap akan jadi ibu dan anak. Jadi makanya disebut maling kundang. Sesuatu yang memang fatal. Gak lagi mengaku ibunya. Ibu tuh adalah hubungan yang abadi. Tidak akan pernah seorang ibu tuh dan anak itu terpisah karena hubungannya darah, guys. Ya. Ibu yang menyusui, mengandung. Beda dengan orang, ya, dengan bos, dengan orang yang bantu kita tuh bukan hubungan yang abadi gitu. Ya kan? Ibu tuh jadi kalau ibu berbuat jahat, kita sebagai anak ingatkan dan kita tidak boleh membantu kejahatan yang nggak boleh. Dia tetap mengakui dia ibu kita, tapi maaf bu, yang ibu lakukan ini salah, saya tidak mungkin bantu ibu, ya, karena ibu lakukan salah gitu. Misalnya ibu kita
suruh kita bunuh orang. Oh maaf bu, itu salah bu. Saya tidak akan durhaka sama ibu. Saya tetap akan mengakui ibu adalah ibu saya, tapi saya tidak akan mau menuruti perintah ibu yang salah ini gitu. Selama ibu benar, saya akan turuti ibu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada ibu saya gitu. Jadi beda dengan hubungan antara Anies dengan Prabowo. Prabowo bukan darah dagingnya Anies. Ini hanya hubungan personal gitu. Selama Prabowo loyal pada ideologi ya, ide perubahan yang dulu diusungnya ya tentang Jokowi, itu Anies ikut Prabowo. Tapi ketika Prabowo bergeser jadi hal yang menjadi seperti joker gitu kan, yang kita sering sebut sekarang ini ya, kan itu asumsinya apa, diasumsikan sebagai joker, yaitu orang yang ya pura-pura baik tapi sebenarnya tidak baik gitu kan, jahat gitu kan. Nah, jadi Anies bergeser gitu. Jadi Anies itu tidak lagi loyal pada Prabowo karena sikapnya sudah berubah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Anies sih kalau justru bahaya kalau dia seperti Rani Azhar Simanjuntak, loyal pada orang. Karena orang ini kalau orangnya menyimpang gitu, dari dulu itu perubahan jadi sekarang ini keberlanjutan, artinya kan orangnya ikut ke jurang, Daniel Azhar ikut ke jurang gitu. Itu kan nggak boleh guys. Makanya kita tuh nggak boleh ikut loyal pada orang. Jadi kalau orang tuh merampok, Anda merampok juga gitu. Kan nggak gitu. Saya loyal sama bos saya, selama bos saya tuh dia memang lurus ya. Saya punya bos nih. Bos saya selama lurus dia oke. Siap kita loyal. Kerjakan ini, angkat itu, pindahkan ini ke sana. Oke, siap bos. Apapun saya kerjakan, loyal. Ada tawaran. Kamu mau nggak pindah kerja? Enggak, maaf saya loyal. Tapi ketika bos saya nyuruh saya, kamu bunuh orang itu, kamu hancurkan barang orang itu, orang itu nggak salah. Ini saya boleh nggak loyal? Saya justru harus nggak loyal. Oh maaf bos, tiba-tiba ada yang bos baru menawarkan, kamu mau nggak kerja? Kerjanya apa bos? Kamu sini kerja kamu pokoknya kamu tuh bantu orang, kamu tuh ya baik-baik lah ya. Kamu tidak akan saya suruh untuk melakukan hal yang salah, yang kejahatan. Saya harus pindah itu guys. Mungkin saya tetap sama bos yang sudah berubah ini, nggak mungkin. Dulu ketika dia dulu tetap baik, saya tetap dukung dia. Ketika dia sudah jahat, masa saya tetap loyal pada dia gitu loh. Nah itu yang tidak dipahami oleh dari Azhar Simanjuntak ya, bahwa ketika orang itu sudah berubah, dia lagi sesuai dengan ideologi kita, ya kita pindah, nggak ada urusan sama loyal nggak loyal. Kalau ada loyal berarti ada nggak punya prinsip ya. Orang yang loyal kepada orang ya, yang berubah prinsip, berarti dia punya prinsip. Orang nggak punya, yang punya prinsip dia tidak akan pernah loyal pada orang, dia akan loyal pada prinsip. Selama itu orang ya sama prinsipnya, dia akan tetap loyal. Tapi kalau prinsip berubah, dia tidak akan loyal. Ya, loyal bukan ada prinsip. Itu poinnya. Jadi orang-orang kayak Daniel Azhar ini nggak punya prinsip. Nggak punya dia. Nah, kalau kita ngomong Prabowo juga nggak punya prinsip. Dulu dia bagaimana, dia dulu mentang Jokowi, tiba-tiba tidak. Berarti kan Prabowo ini tidak loyal kepada prinsipnya. Berarti Prabowo ini adalah orang yang tidak punya prinsip. Ya, dulu dia prinsipnya tahu lah bagaimana kan, bagaimana dia mentang Jokowi habis-habisan sampai gebrak podium. Dia mengatakan banyaklah kritik tentang Jokowi. Tiba-tiba dia berubah prinsip. Artinya Prabowo orang yang punya prinsip. Nah, dari Azhar harusnya dia pindah itu dari Azhar. Kayak saya, terus saya dukung Prabowo karena dia punya prinsip itu, bagus menurut saya dulu prinsipnya. Tapi kan ketika dia sekarang berpindah, saya meninggal Prabowo. Artinya saya loyal, Anies loyal, saya dan Anies loyal kepada prinsip, tidak loyal pada orang. Karena bahaya kalau kita loyal pada orang. Kalau orang itu error, kita ikut error kan, tapi prinsip tidak pernah error ya. Makanya ini harus dipahami. Jadi maling kundang itu pertama tidak tepat ya. Karena Anies dan Prabowo bukan hubungannya ibu dan anak kandung, nggak tepat disebut maling kundang ya. Maling kundang harusnya antara hubungan antara ibu kandung dan anak kandung. Dengan Megawati sebenarnya juga kurang tepat. Karena Megawati bukan ibu kandungnya Jokowi, tapi hanya semacam ibu ideologis gitu. Nah kalau dipasarkan juga bisa oke lah. Tapi Prabowo bukan anaknya Megawati, bukan anak ideologis, tapi adalah teman dari anaknya ideologis dari Megawati. Jadi sebenarnya kita nggak tahu nih, sebenarnya Prabowo ini kemana sasarannya, karena nggak ada yang tepat. Ke Anies nggak tepat, ke dirinya lebih mengena sebenarnya gitu kan, meskipun juga tidak tepat gitu. Artinya ini nggak tepat sasaran. Siapa maksud beliau maling kundang? Nggak ada satupun yang kena guys.
Sehingga Anies itu tidak mungkin, tidak aneh kalau dia tuh merasa sindir ya. Saya juga meyakini bahwa Anies nggak merasa sindir. Karena maling kundang itu termin antara hubungan ibu kandung dan anak kandung. Ya, bukan masalah bantu-bantu. Justru bahaya kalau kita tuh apa ya, kayak contoh misalnya gini, saya dibantu masuk kerja, ya kan? Justru bantu kerja, saya dibantu nih orang dalam gitu kan. Saya terima kasih. Saya belikan misalnya, dia minta kan, kamu udah saya masukin kerja misalnya kan, kasih dong saya makan, belikan saya nasi bungkus. Oke Pak, siap. Kita bahas budi bahas jasa kan. Tapi kan dia suruh kita untuk, kamu udah saya masukin kerja ya, kamu ambil barang itu, kamu curi barang itu. Nah itu saya maaf nolak Pak. Saya punya prinsip Pak. Kalau Bapak, saya boleh Bapak bantu saya terima kasih, saya hormat. Tapi kalau Bapak sudah, Bapak nyuruh saya melakukan kejahatan, maaf Pak. Itu melanggar prinsip saya. Bapak, saya akan ganti yang lain. Bapak apa yang bisa saya buat untuk Bapak sebagai Bas Budi. Tapi jangan suruh saya guys Pak untuk melanggar prinsip saya. Itu adalah orang yang punya prinsip. Jadi Azhar tidak ya. Dipintakan apapun itu ya, walaupun salah pun ya, dibenarkan oleh dia. Itu salah di situ guys. Nah, Azhar. Jadi sekali lagi ya, hati-hati dengan kalimat maling kundang ya. Hati-hati. Kita nggak boleh, justru kita tuh harus punya prinsip. Orang kita tuh pegang teguh pada prinsip bukan pada orang ya, sekali lagi ya. Orang boleh berubah, prinsip jangan. Kalau Anda sudah punya keyakinan ya, prinsip misalnya Tuhan itu satu, Esa, ya jangan sampai Tuhan itu jadi 3 dalam 1 misalnya, atau yang lainnya, jangan. Anda sudah mengenalkan Allah, jangan lagi Anda tiba-tiba berubah ya. Tiba-tiba Anda misalnya Anda loyal sama Ustadz nih. Ustadz Anda pertama Ustadz yang lurus. Dia ngajarkan bahwa Tuhan kita Allah ya. Ini maksiat, ini dosa ya. Apa namanya? Misalnya ini haram misalnya kan. Jadi dia berubah. Tuhan kita sekarang adalah matahari. Ulama ngomong gitu misalnya, ada ustaz ngomong gitu. Sekarang kita mencuri boleh. Maksiat boleh kata dia kan. Nah, haram lagi. Kita boleh nggak sholat gitu kan. Sah gitu kan. Kita adalah wali. Nah, itu Anda kalau Anda ikut berarti Anda ikut error berarti kan. Nah, itulah kalau bahaya ikut orang. Makanya jangan pernah ikut orang. Ikut prinsipnya, ikut ideologinya. Kalau Anda ikut orangnya kacau Anda guys ya. Anda harus punya, kita di hidupnya punya prinsip, ideologi. Kalau orang itu punya ideologi yang sama, prinsip yang sama kita ikutin. Dia bantu kita terima kasih, kita backup dia. Kalau dia masih sama prinsip kita. Tapi kalau sudah ideologi beda ya kita tinggalkan. Ya, itu nggak begitu loyalitas dihitung guys. Oke, jadi mudah-mudahan ini kita mengerti semua ya. Jadi loyalitas itu adalah jangan salah kaprah, jangan pernah loyal pada orang, tapi loyal pada prinsip, kebenaran, keyakinan ya, pada ideologi. Ya itu yang benar. Jangan berpegang pada orang, karena orang bisa berubah, prinsip nggak bisa berubah. Ya, Pancasila ya Pancasila, Islam ya Islam, agama ya agama, ya apalagi macam-macam itu, kebaikan ya kebaikan, kebenaran, tidak pernah berubah menjadi kejahatan dan sebagainya. Itu prinsip gitu kan. Oke, guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.